Shalom, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kesempatan yang indah ini saya menyampaikan suatu pelajaran kembali yang tidak kalah menarik dengan sebelumnya, yaitu mengapa begitu banyak golongan agama atau denominasi. Ya, tentunya kita harus merujuk kembali ke sejarah lampau, ya, awal mula di mana belum ada agama, ya. Kita akan kembali ke dalam dasarnya, yaitu Alkitab, ya. Saya selalu mengacu semua itu berdasarkan Alkitab. Dan Alkitab itu merupakan sebuah sumber sejarah yang akurat dan relevan dengan sejarah dunia yang saat ini ada. Nah, mengapa ada banyak denominasi atau golongan agama? Awal mula, bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan hal ini sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri lewat hambanya, yaitu Abraham atau Ibrahim. Ya. Kita buka dalam Kejadian 12 ayat 2. Janji dari Tuhan untuk Abraham. Ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji yang dibuat oleh Tuhan kepada Abraham, yang mana nantinya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan nanti kita akan ketahui bagaimana ini menjadi satu permulaan awal yang sampai kepada banyaknya denominasi atau golongan-golongan agama. Ya. Abraham diberikan satu janji kepada Tuhan bahwa ia akan menjadi berkat, namanya termasyhur, ya. Dan hal itu pun akhirnya diwujudkan, ya, lewat keturunannya, yaitu Yakub. Yakub setelah dia bertobat, berubah, namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Israel adalah sebuah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan ini tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 6. Ya, kita buka Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, waktu itu Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Lantas, mengapa bangsa Israel dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan? Mengapa dipilih bangsa Israel? Kita baca di ayat berikutnya. Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi
bukan karena kekuatan dan kehebatan dari bangsa Israel, melainkan sumpah yang telah diikrarkan, ya, atau dipegang, diikat, ya, diikat Tuhan kepada nenek moyangnya. Siapa? Leluhur dari bangsa Israel, Abraham, Ishak, ya, dan Yakub. Jadi di situ jelas, saudara-saudara, bahwa Tuhan memilih bangsa Israel oleh karena janji atau sumpah yang dibuat Tuhan kepada umatnya saat itu. Setelah itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Israel yang terpilih ini, yang begitu disayangi oleh Tuhan, malah menolak para nabi, para rasul yang diutus Tuhan. Dan suatu terang datang kepada bangsa Israel. Terang kebenaran dikasih bangsa Israel, tapi mereka menolak. Terang kebenaran apa itu? Bangsa Israel tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, Mesias, dan penebus umat manusia dari dosa. Nah, peristiwa ini ya dapat kita lihat di buku Kisah Para Rasul 7, ya, di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan, ya, menyampaikan pekabaran Injil dan ditolak oleh orang-orang Yahudi, ya, bahkan dibunuh. Di situ tentunya ada inisiator yang melakukan itu, dan di situ kita ketahui ada Saulus yang nanti kita akan sebut dia Paulus, ya. Paulus inilah yang nanti dipanggil Tuhan menjadi alatnya menyampaikan Injil. Nah, disinilah Rasul Paulus menjadi pekabar Injil setelah bertobat bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi di sini kita bisa jelas, ya, dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi umat kesayangan, sekarang bukan menjadi bangsa pilihan lagi, bukan menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias serta penebus umat manusia dari dosa. Setelah itu, ya, Rasul Paulus menjadi alat Tuhan menyampaikan pekabaran Injil ke semua orang, khususnya orang-orang bukan Yahudi, sehingga banyak sekali orang yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, setelah itu muncullah agama Kristen di Antiokhia. Nah, kata Kristen sendiri merupakan sebutan cemoohan, ya, bagi para pengikut Kristus dari orang-orang yang membenci Kristus. Ya. Ini bisa kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Awal mula ada agama Kristen. Ya, ini tentu belum banyak denominasi atau golongan agama, ya, masih satu, ya. Nah, setelah itu bertahun-tahun kemudian, ya, berabad-abad kemudian, gereja Roma Katolik muncul pada awal abad keempat Masehi, ya, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung, yaitu tepatnya tahun 380 Masehi.
Jadi muncullah gereja Roma, ya, yang menjadi ikonik pada saat itu, sehingga banyak orang boleh datang beribadah di sana, memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan, dan banyak orang menjadi lebih mengenal Yesus Kristus secara terbuka, ya. Tetapi ada suatu hal yang sungguh mengerikan pada saat itu, yaitu munculnya kekejaman dan kemurtatan terhadap kebenaran Tuhan di dalam tubuh gereja Roma Katolik. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, ini disebut zaman abad ke-8, ya, antara tahun 476 hingga 800 Masehi. Ya. Inilah masa di mana gereja Roma Katolik menolak terang kebenaran itu. Ya. Maka dari situlah kita ketahui muncul Martin Luther yang merupakan cikal bakal dari Protestan, ya. Martin Luther memberikan 95 dalil dipakukan di depan pintu gerbang Wittenberg di Jerman, ya. Inilah munculnya Protestan, ya, dari kata protes, ya. Ini Protestan itu sebenarnya adalah kata yang positif, walaupun beberapa orang sering protes itu adalah makna yang negatif. Tetapi ini adalah satu kata yang positif. Ini adalah dua kata, yaitu pro dan testari, ya. Pro, ya, dan testari, yang berarti adalah saksi kebenaran, ya, saksi kebenaran firman Tuhan. Maksudnya seperti itu, ya, protestari, ya. Nah, Martin Luther muncul, tetapi tubuh dari gereja menolak kebenaran terang itu. Maka muncullah gereja Lutheran, ya. Muncullah gereja Lutheran. Setelah itu, gereja Lutheran eksis cukup lama, ada terang baru, ya. Terang baru mengenai baptisan, ya. Seorang hamba Tuhan bernama Conrad Grebel menolak itu, ya. Sehingga muncullah gereja baptis, ya. Muncul gereja baptis. Nah, setelah itu, setelah gereja baptis, ya, ada beberapa hal yang tidak diterima dari gereja baptis. Maka muncullah seorang hamba Tuhan bernama John Wesley, ya. Wesley merasa, ya, pendekatan dari kaum Calvinis melemahkan upaya mengejar kekudusan, ya. Karena hubungan antara anugerah Allah dan respon mereka terpinggirkan, ya. Lalu dalam banyak hal seperti cara memahami predestinasi, cara memahami kematian Kristus, dan cara memahami ketekunan, penganut Wesley berada pada halaman yang berbeda dengan penganut Calvinis. Nah, oleh karena banyak anggota gereja Calvin dan lain-lain tidak menerimanya, jadi tidak menerima pekabaran atau terang yang diterima dari John Wesley, ya, maka muncullah gereja Metodis. Jadi John Wesley ini adalah cikal bakal dari gereja Metodis. Setelah Metodis muncullah gereja Pantekosta atau Pentakosta, ya. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah kecenderungan manusia yang menyedihkan untuk bergantung pada masa lalu, ya, untuk membentuk lingkaran di sekitar keyakinan kita dan menyebutnya ajaran iman, ya.
Ya, pengakuan iman yang mula-mula ini telah menolong menekankan kembali doktrin-doktrin yang benar ya tentang kekristenan sejati. Tetapi mereka tidak bersedia menerima terang yang lebih besar. Ada satu terang yang lebih baik yang seharusnya saat kita belajar firman Tuhan semakin hari semakin dalam akan ada terang dan pengetahuan yang baru yang tentunya tidak akan berseberangan atau bertabrakan dengan kebenaran sebelumnya, malah semakin jelas dan terang, saudara. Nah, inilah mengapa yang menyebabkan ada banyak golongan agama, karena badan dari gereja itu, tubuh gereja, tidak mau menerima terang yang baru, satu pekabaran yang baru dari apa yang Tuhan kasih ya, dari bangsa Israel ya, orang-orang Yahudi, kemudian gereja Roma Katolik, kemudian gereja Lutheran, gereja Baptis, lalu gereja Metodis, dan sampailah pada saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan kekacauan. Tulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Tetapi jika hal ini benar, mengapa ada banyak golongan agama yang berbeda? Padahal semua gereja mengakui hanya satu sumber kebenaran, yaitu Alkitab. Pertanyaannya, mengapa orang-orang pergi ke gerejanya masing-masing? Ada yang ke gereja karena dekat. Ada yang ke gereja karena saya suka pengkhotbahnya. Yang lain karena saya suka kegiatan-kegiatan khusus. Atau gereja itu bangunannya indah. Atau mungkin jawabannya paling biasa kita dengar, saya ke gereja saya oleh karena orang tua saya di gereja ini. Jadi agama warisan, saudara. Saya dibesarkan di gereja ini. Nah, berbagailah mereka adalah sangat baik apabila orang tua suka membina keluarganya dan mengajak mereka ke gereja, lalu mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan. Tetapi, apa yang harus anak-anak tersebut lakukan ketika mereka telah dewasa dan mengetahui bahwa gereja yang mereka cintai hanya mengajar 70% atau 80% atau bahkan 90% dari kebenaran Alkitab? Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Tuhan meminta kita untuk memberikan alasan yang kudus. Ya, sebuah alasan yang kudus. Untuk harapan yang ada di dalam kita, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Ya, saudara, kita harus kembali melihat ke dalam firman Tuhan, ke dalam Alkitab. Gereja itu tidak menyelamatkan, maka kita harus kembali melihat, mempelajari sendiri apa kata firman Tuhan. Dan ini penting, ya. Ini sangat penting. Kebenaran yang menguduskan dinyatakan melalui firman Allah. Jangan kata pendeta, kata majelis, asumsi pendapat orang yang terkenal. Tapi biarlah Anda berdoa, merenungkan firman Tuhan dan pelajari. Ya, biarlah kita berbicara dengan kata-katanya sendiri, bukan asumsi orang. Ya. Biarlah segalanya dinyatakan melalui firman Allah, yaitu Alkitab. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa keyakinan-keyakinan kita, alasan untuk harapan yang ada dalam kita, haruslah didasarkan atas firman Allah. Dan akhirnya, apabila kita menjadi anggota dari sebuah gereja dan mendukung ajaran-ajaran gereja tersebut, kita harus berusaha mencari dan mendapatkan gereja yang tanpa kompromi. Ya. Gereja yang tanpa kompromi mengajarkan
dan mempraktekkan kebenaran Alkitab. Jadi ini penting, saudara. Bukan karena saya gerejanya dekat, saya nggak mau yang jauh-jauh. Gerejanya pengkhotbahnya itu bagus, itu enak. Atau gerejanya bangunannya keren, meriah, banyak pemudanya. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi gereja yang alkitabiah, yang sesuai firman Tuhan. Jangan pernah melihat orang. Kalau Anda melihat orang, Anda akan kecewa dan murtad. Itu sudah pasti. Ya. Jika Anda memandang kepada Yesus, fokus sentralnya kepada Yesus dan segala firman-Nya, menuruti hukum-hukumnya, iman dan penurutan itu, tanpa memandang kiri dan kanan, maka dengan kasih karunia Tuhan Anda diselamatkan. Jadi jangan tengok kiri, tengok kanan. Walaupun mungkin ada pendeta yang begitu mengecewakan, ada orang-orang dalam anggota gereja yang begitu tidak menyenangkan. Ya. Biarlah kita itu melihat gereja yang sesuai Alkitab. Kita ikuti itu. Mana yang sesuai firman Tuhan. Ya. Itu yang harus kita praktekkan. Ingatlah ayat dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ingat, para pembaharu muncul dari zaman kegelapan. Ya, dapatkah semua kebenaran akan segera ditemukan kembali pada saat itu? Haruskah orang-orang berkata, jika Luther tidak mempercayainya, saya juga tidak akan mempercayainya? Apakah seperti itu? Banyak orang berdiri teguh di atas apa yang para orang tua kita dahulu ajarkan. Jika orang tuaku mempercayainya, itu sudah cukup bagiku. Tanpa pernah menyadari bahwa pada zaman itu ada kebenaran-kebenaran yang masih belum ditemukan, masih terkubur berabad-abad lamanya dalam tradisi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya terus mengundang kita untuk mengikuti sesuai firman Tuhan. Ya. Salah satu hal yang paling penting yang orang-orang Kristen lupakan adalah hari Sabat. Ya. Sebuah tulisan dalam Catholic Press Sydney, Australia, Agustus tahun 1900 di sini menjelaskan, ya, hari Minggu adalah lembaga dari Gereja Katolik. Dan ketaatan terhadap hari ini hanya dapat dipertahankan atas prinsip-prinsip Katolik dari permulaan sampai akhir Alkitab. Tidak ada satu tulisan pun yang membenarkan pemindahan hari ibadah umum setiap pekan dari hari terakhir dalam pekan Sabtu ke hari pertama dalam pekan atau Minggu. Ya. Lalu tulisan yang lain dalam majalah Our Sunday Visitor, kunjungan kita hari Minggu, tanggal 5 Februari tahun 1950. Umat Protestan menerima hari Minggu, bukannya hari Sabtu sebagai hari ibadah umum setelah Gereja Katolik merubahnya. Tetapi umat Protestan nampaknya tidak menyadari bahwa dengan menerima Alkitab, dengan menaati hari Minggu, mereka menerima wewenang juru bicara gereja, yaitu Paus. Dan pada awal mulanya Protestan tidak menerima Paus, ya. Tapi kalau mereka mengakui hari ibadah itu hari pertama, sesungguhnya sama saja mereka itu mengikuti juru bicara dari gereja Roma, yaitu Paus. Makanya saat ini para umat Protestan tidak menyadari apa sesungguhnya Protestan itu sendiri. Ya. Apa yang diprotes? Ya.
Lalu tulisan yang lain oleh Albert Smith, seorang konselor Keuskupan Agung Baltimore, memberi jawaban tertulis pada kardinal dalam sebuah surat tanggal 10 Februari 1920. Jika Protestan mau mengikuti Alkitab, mereka harus beribadah pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat. Dengan memilih hari Minggu, berarti mereka mengikuti hukum gereja Katolik. Di dalam tulisan yang lain, The Catholic Mayor, Cermin Katolik, tanggal 23 Desember 1893. Alasan dan akal sehat menuntut diterimanya salah satu dari alternatif ini, yaitu ajaran Protestan dan menguduskan hari Sabtu, atau ajaran Katolik dan menguduskan hari Minggu. Tidak ada kompromi, tidak ada yang namanya setengah-setengah. Jadi kalau mau ikut Alkitab, ya Alkitab. Ikut tradisi, ikut tradisi. Harus murni, ya saudara. Tentu saja gereja Katolik menyatakan bahwa perubahan hari Sabat ke hari Minggu adalah tindakannya, dan tindakan tersebut adalah tanda kekuasaannya secara gerejani. Ini tulis dari kantor Kardinal Gibbons melalui konselor H.F. Thomas tanggal 11 November 1895. Kemudian tanggal 7 Juli 1998, Paus Yohanes Paulus mengeluarkan sebuah surat kerasulan resmi dari Vatikan yang sekali lagi menekankan pemeliharaan hari Minggu sebagai hari suci untuk ibadah bagi seluruh dunia Kristen. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak mengetahui bahwa peribadahan hari Minggu hanyalah merupakan sebuah ciptaan gereja Katolik pada zaman ke-8. Kita mengetahui banyak denominasi saat ini, tetapi marilah kita mencari sebuah gereja yang alkitabiah, yang sesuai firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan sendiri, berdoa dan merenunglah. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak banyak belajar, patut dipertanyakan. Kita tidak mempercayai hanya sekali selamat, tetap selamat. Yudas Iskariot saja yang sudah mengikut Yesus bisa tidak selamat, mengkhianati Yesus. Jadi sudah Kristen, ikut Yesus belum tentu selamat, saudara. Harus terus belajar, terus mencari terang baru yang sesuai firman Tuhan. Kalau Anda tidak melakukannya, ada sombong rohani. Jadi inilah suatu perenungan, pelajaran yang boleh saya sampaikan. Saya berharap kita tetap terus belajar. Dan inilah alasan mengapa banyak sekali denominasi atau golongan agama. Ini bisa jadi suatu pelajaran. Dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh menghubungi saya di nomor WA 0822 4270 2996. Sekali lagi 0822 4270 2996. Terima kasih, Tuhan memberkati.